Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ditri Saputra dari Prodi Teknik Mesin Universitas UE dengan NIM 2021011067. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan tentang komponen dasar elektronik sistem pada teknik pengukuran. Jadi pada dasarnya elektronik merupakan salah satu bidang ilmu yang memiliki peran penting pada perkembangan zaman saat ini. Adapun pengenalan terhadap komponen elektronik contohnya seperti resistor. Kemudian teman-teman ada yang sudah tahu atau baru mendengar kata resistor. Jadi resistor merupakan suatu komponen elektronik yang dapat menghambat gerak laju suatu arus listrik atau membatasi jumlah arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian. Kemudian ada beberapa fungsi utama pada resistor. Yang pertama itu ada sebagai pembagi arus, kemudian penurun tegangan, ketiga ada pembagi tegangan, dan yang terakhir ada penghambat aliran arus listrik. Kemudian setelah itu kita lanjut ke kategori resistor berdasarkan nilainya. Jadi yang pertama itu ada resistor linear atau fixed. Resistor linear adalah resistor yang nilai hambatannya tetap semakin besar. Bentuk fisik resistor semakin besar pula daya resistor tersebut. Semakin besar nilai daya resistor, semakin tinggi juga suatu suhu yang bisa diterima resistor tersebut. Kemudian yang kedua ada resistor non-linear, adalah resistor yang nilai hambatannya berubah-ubah karena bisa terjadi oleh faktor lingkungan atau cahaya dan suhu. Kemudian ada resistor variabel. Resistor ini ialah resistor yang nilai resistornya dapat diubah-ubah dengan cara memutar porosnya dengan menggunakan tangan ataupun dengan menggunakan obeng, sehingga nilai resistansinya dapat kita terapkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada resistor berdasarkan bentuknya, yang biasanya yang sering kita temui yang berbentuk silinder. Kemudian ada yang SMD, kemudian yang terakhir ada Wiremund. Kemudian resistor berdasarkan bahannya. Biasanya yang paling banyak itu resistor berbahan dari karbon, kemudian ada juga dari kawat, dan yang terakhir ada metafilm seperti keramik. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang komponen-komponen elektronika dalam pelajaran dasar elektronika, ada baiknya kita tahu dulu jenis komponen elektronika berdasarkan perlu atau tidaknya arus listrik dalam skema bekerjanya. Dalam bidang elektronika ada dikenal dua jenis komponen yang dikelompokkan berdasarkan kriteria yang telah sudah disampaikan saya tadi. Dua macam komponen ini adalah komponen aktif dan komponen pasif. Kemudian dua macam komponen elektronik ini akan kita pelajari dalam elektronika ini yang selalu ada dalam setiap rangkaian elektronika. Yang pertama, saya akan menjelaskan komponen aktif terlebih dahulu. Jadi komponen aktif adalah jenis komponen elektronik yang memerlukan arus listrik agar dapat bekerja dalam rangkaian elektronika. Contohnya komponen aktif ini bekerja pada transistor, IC, dan lampu tabung. Kemudian besar arus panjang biasanya berbeda-beda untuk setiap komponen-komponen ini tergantung keperluannya. Setelah itu kita lanjut ke yang kedua, yaitu komponen pasif. Jadi komponen pasif merupakan jenis komponen elektronik yang bekerja tanpa memerlukan arus listrik. Contoh komponen pasif biasanya ada di resistor, kapasitor, transformator atau trafo, dan yang terakhir dioda. Kemudian dalam dasar elektronika, penggunaan kedua jenis komponen ini hampir selalu digunakan bersama-sama, kecuali dalam rangkaian pasif yang hanya menggunakan komponen-komponen pasif saja. Misalnya rangkaian Big-Standard pasif, tapi pasif untuk IC Integrated Circuit adalah gabungan antara komponen aktif dan pasif yang disusun menjadi sebuah rangkaian elektronika dan diperkecil ukuran fisiknya. Mungkin
pada penyampaian materi kali ini. Sampai di sini, mohon maaf jika banyak salah kata pada penyampaian materi kali ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.